Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Hujan turun deras di malam yang gelap gulita. Angin menderu dan membuat pepohonan menari liar. Desa Sukamaju yang biasanya tenang diselimuti oleh suasana mencekam. Kilatan petir sesekali menyinari pemakaman tua di ujung desa, tempat di mana Pak Joko baru saja dikebumikan. Namun, yang terjadi di sana membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Mereka yang menggali liang lahat untuk Pak Joko menceritakan hal-hal yang sulit dipercaya. Setiap kali mereka mencoba menutup liang lahat, tanah itu kembali terbuka atau mayat Pak Joko terlempar keluar. Ketakutan merayap ke seluruh desa, mengingatkan mereka pada kekejaman pria itu semasa hidup. Pak Joko adalah seorang rentenir kejam yang tidak segan-segan menyiksa siapapun yang berutang padanya. Tetapi anaknya, Rian, tidak pernah mengetahui sisi gelap ayahnya. Kini, setelah kematian sang ayah, Rian harus menghadapi kenyataan yang lebih menakutkan dari sekadar kehilangan orang tua. Rian berjalan menuju rumahnya dengan langkah yang berat. Suara-suara aneh mulai terdengar, membuat hatinya berdebar. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya, Bu Tuti, duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Ibu, ada apa dengan ayah? Mengapa mayatnya tidak bisa dikuburkan?" Bu Tuti menghela napas panjang. "Ayahmu, dia melakukan banyak dosa, Rian. Orang-orang di desa ini menderita karena ulahnya." Rian tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. "Apa yang harus kita lakukan, Bu? Bagaimana kita bisa menghapus kutukan ini?" Bu Tuti menggenggam tangan Rian erat-erat. "Kamu harus mencari tahu apa saja dosa ayahmu. Hanya dengan begitu kita bisa melakukan ritual untuk menghapus kutukan ini." Rian merasa beban berat di pundaknya. Ia harus mencari kebenaran tentang ayahnya dan menyelamatkan desa dari kutukan yang mengerikan. Sementara itu, di rumah-rumah penduduk desa, kejadian supranatural mulai terjadi. Pak Budi, seorang petani yang pernah disiksa oleh Pak Joko, mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ia terbangun dengan tubuh penuh bekas luka yang baru, seperti baru saja disiksa kembali. "Aku melihat Pak Joko dalam mimpiku. Dia menuntut sesuatu dariku, tapi aku tidak tahu apa." Ibu Wati, tetangga Pak Budi, mengalami hal serupa. "Aku juga, Pak Budi. Dia datang dalam mimpiku, menuntut pengampunan. Tapi bagaimana bisa kita mengampuni dia setelah apa yang dia lakukan pada kita?" Suasana desa semakin tegang. Ketakutan merajalela, dan harapan hanya terletak pada Rian, yang harus mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Rian menghabiskan malam dengan mencari petunjuk di rumah. Ia menemukan sebuah kotak tua milik Pak Joko yang terkunci rapat. Di dalam kotak itu, ia menemukan buku catatan yang dipenuhi catatan hutang dan surat-surat dari orang-orang yang pernah berurusan dengan ayahnya. Satu surat menarik perhatiannya, surat dari Pak Leman, seorang warga desa yang telah menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Rian membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya penuh dengan kata-kata putus asa dan permohonan ampun. "Pak Joko, saya mohon jangan siksa keluarga saya lagi. Saya akan bayar hutang saya janji. Tolong beri kami waktu. Jangan sakiti anak-anak saya. Leman." Rian menghela napas berat. Jadi ini yang terjadi pada Pak Leman. Keesokan paginya, Rian pergi menemui Bu Tuti di dapur. "Bu, aku menemukan surat dari Pak Leman. Apa ibu tahu apa yang terjadi padanya?" Bu Tuti terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ibu pernah mendengar bahwa Pak Leman menghilang setelah berurusan dengan ayahmu. Banyak yang bilang dia kabur karena tidak bisa membayar hutangnya." Rian merasa ada yang tidak beres. "Aku harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin Pak Leman adalah kunci untuk menghentikan semua ini." Dengan tekad bulat, Rian mulai bertanya kepada penduduk desa tentang Pak Leman.
ia menemui Pak Budi yang sedang duduk di teras rumahnya, menghisap rokok dengan wajah muram. "Pak Budi, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Pak Leman?" Pak Budi menatap Rian dengan mata penuh rasa sakit. "Dia bukan hanya menghilang, Nak. Pak Joko menangkapnya dan memaksanya bekerja tanpa henti di ladang selama berminggu-minggu. Terakhir kali aku melihatnya, dia hampir mati kelelahan." "Apakah Anda tahu di mana dia sekarang?" Pak Budi menggelengkan kepala. "Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa bilang dia mati di ladang itu, yang lain bilang dia lari ke hutan. Tapi satu hal yang pasti, arwahnya tidak tenang." Mendengar itu, Rian memutuskan untuk pergi ke ladang tempat Pak Leman terakhir kali terlihat. Ladang itu berada di ujung desa, dekat dengan hutan yang jarang dikunjungi orang. Setibanya di ladang, suasana sunyi dan menyeramkan menyelimuti tempat itu. Rian merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ia berkeliling ladang, mencari tanda-tanda kehadiran Pak Leman. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. "Rian, Rian, Rian." "Siapa itu?" "Pak Leman, apakah itu Anda?" Suara itu semakin jelas. Dengan hati berdebar, Rian berjalan menuju pohon besar di tengah ladang. Di bawah pohon itu, ia menemukan sebuah batu nisan sederhana dengan nama Leman terukir di atasnya. Rian berlutut di depan nisan itu. "Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu, Pak Leman? Bagaimana caranya mengakhiri kutukan ini?" Suara lirih itu menjawab, "Kau harus mengembalikan kehormatan yang direnggut oleh ayahmu. Temukan semua korban dan minta mereka mengampuni dosa-dosa ayahmu. Hanya dengan begitu, roh-roh yang terperangkap akan bebas." Rian bangkit dari depan nisan. Tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Tetapi demi keselamatan desa dan ketenangan arwah-arwah yang terperangkap, ia harus melakukannya. Langkah pertama adalah menemui para korban Pak Joko dan memohon pengampunan dari mereka. Ia kembali ke desa dan mendatangi rumah Pak Budi lagi. Dengan suara lembut, Rian memulai percakapan. "Pak Budi, aku butuh bantuan Anda. Aku harus mencari semua korban ayahku dan meminta pengampunan mereka. Hanya dengan begitu kita bisa mengakhiri kutukan ini," kata Rian. Pak Budi mengangguk pelan. "Aku akan membantumu, Nak. Banyak orang di desa ini yang terluka karena ayahmu. Tapi ini tidak akan mudah. Beberapa dari mereka sangat marah dan mungkin tidak mau memaafkan." "Aku mengerti, Pak, tapi aku harus mencobanya," jawab Rian. Dengan bantuan Pak Budi, Rian mulai menyusun daftar nama-nama korban Pak Joko. Salah satu nama yang muncul adalah Ibu Wati, tetangga Pak Budi yang juga mengalami kejadian supranatural. Rian mengetuk pintu rumah Ibu Wati. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Ibu Wati menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Ibu Wati, aku tahu ayahku telah menyakiti banyak orang, termasuk Anda. Aku datang untuk meminta maaf dan memohon pengampunan Anda. Aku berharap kita bisa menghentikan kutukan ini bersama-sama," kata Rian dengan suara lirih. Ibu Wati menatap Rian dalam-dalam sebelum akhirnya menghela napas. "Ayahmu memang kejam, tapi aku percaya pada pengampunan. Aku akan memberimu pengampunan, tapi kamu harus berbicara dengan orang lain juga. Mereka mungkin tidak semudah itu memaafkan." Rian tersenyum lega. Langkah berikutnya membawa Rian ke rumah Pak Amir, seorang peternak yang kehilangan banyak ternak karena hutang kepada Pak Joko. Pak Amir tampak marah ketika melihat Rian di depan pintunya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rian? Ayahmu telah menghancurkan hidupku," tanya Pak Amir. "Aku tahu, Pak. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku di sini untuk meminta maaf dan memohon pengampunan Anda. Tolong bantu aku mengakhiri kutukan ini," jawab Rian. Pak Amir menatap Rian dengan penuh kebencian, sebelum akhirnya mengendurkan bahunya. "Aku sudah menahan dendam terlalu lama. Mungkin ini saatnya untuk melepaskan. Aku akan memaafkanmu, Rian,
Tapi ingatlah bahwa luka ini tidak akan sembuh begitu saja. Rian mengangguk. Terima kasih Pak Amir. Aku sangat menghargai ini. Semakin banyak korban Pak Joko yang didatangi Rian, semakin berat beban yang dirasakannya. Namun, setiap pengampunan yang diberikan membawanya satu langkah lebih dekat untuk mengakhiri kutukan. Pada malam hari, Rian kembali ke rumah dan duduk bersama Bu Tuti. Ibu, aku berhasil mendapatkan beberapa pengampunan, tapi masih banyak yang belum memaafkan. Bu Tuti mengelus kepala Rian. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak. Kita harus terus berusaha. Mungkin kita perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Rian merenung sejenak. Mungkin kita bisa mengadakan upacara pengampunan di ladang tempat Pak Leman terakhir terlihat. Mengundang semua korban dan meminta mereka untuk memberikan pengampunan secara bersama-sama. Bu Tuti mengangguk. Itu ide yang bagus. Mari kita siapkan semuanya. Dengan rencana yang mulai terbentuk, Rian dan Bu Tuti bekerja keras untuk menyusun upacara pengampunan. Mereka mengundang seluruh desa dan menjelaskan pentingnya acara tersebut. Malam upacara tiba, suasana ladang yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan suara orang-orang yang berdatangan. Lilin-lilin dinyalakan, menerangi tempat itu dengan cahaya yang lembut dan menenangkan. Rian berdiri di tengah lingkaran yang terbentuk oleh para penduduk desa. Terima kasih telah datang. Aku tahu banyak dari kalian menderita karena ayahku. Aku mohon, berikanlah pengampunan kalian malam ini, agar kita bisa mengakhiri kutukan ini dan membebaskan roh-roh yang terperangkap. Ujar Rian dengan suara lembut. Suara-suara mulai terdengar, satu demi satu, mengucapkan kata-kata pengampunan. Semakin banyak yang berbicara, semakin terang cahaya lilin-lilin itu, seolah-olah mereka menyaksikan sebuah mukjizat. Namun, di saat yang sama, suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Suara itu semakin mendekat, membawa serta udara dingin yang menusuk tulang. Angin malam berhembus kencang, membuat nyala lilin-lilin berkedip. Suara aneh dari dalam hutan semakin mendekat, membuat semua orang di ladang merasa tidak nyaman. Rian berdiri tegak, mencoba untuk tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Bu Tuti menggenggam tangan Rian erat-erat. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Nak? Rian menatap ibunya. Kita harus tetap kuat, Bu. Ini mungkin ujian terakhir. Dari kegelapan hutan muncul sosok bayangan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa sosok itu adalah Pak Leman. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak melayang di udara. Semua orang terdiam, ketakutan melanda. Pak Leman berkata, Rian, terima kasih telah berusaha mengembalikan kehormatanku. Tapi masih ada yang belum selesai. Dosa ayahmu belum sepenuhnya terhapus. Rian memberanikan diri untuk mendekat. Apa yang harus kami lakukan, Pak Leman? Kami sudah meminta pengampunan dari semua korban. Pak Leman berucap lagi. Ada satu korban terakhir yang harus kau temukan dan minta pengampunannya. Ia adalah Nana, seorang gadis kecil yang meninggal karena kekejaman ayahmu. Rian terkejut mendengar nama itu. Di mana aku bisa menemukannya? Pak Leman mengarahkan tangannya ke arah hutan. Dia berada di tempat terakhir ia terlihat, di dalam hutan ini. Kau harus masuk dan menemukan rohnya. Hanya dengan begitu kutukan ini bisa dihapus. Bu Tuti berbisik cemas. Hati-hati, Rian. Hutan itu berbahaya di malam hari. Rian mengangguk. Aku akan hati-hati, Bu. Aku harus melakukannya. Dengan lilin di tangannya, Rian melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap. Suara malam terasa semakin menyeramkan, dan bayangan pepohonan membuatnya merasa seperti diawasi dari segala arah. Ia berjalan semakin dalam, mencari tanda-tanda keberadaan Nana. Setelah berjalan cukup jauh, Rian menemukan sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang menjalar seperti lengan yang memeluk kegelapan. Di bawah pohon itu terdapat sebuah boneka lusuh yang tampak seperti mainan seorang anak kecil. Rian berlutut
dan mengambil boneka itu. "Nana, apakah kau di sini?" Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, dan sosok kecil muncul di hadapannya. Gadis kecil dengan gaun putih yang kotor, matanya yang besar, dan penuh kesedihan menatap Rian. "Mengapa ayahmu menyakitiku? Aku hanya ingin hidup bahagia," tanya Nana dengan suara penuh amarah. Rian merasa air mata menggenang di matanya. "Aku sangat menyesal, Nana. Ayahku melakukan hal yang kejam, dan aku di sini untuk meminta maaf atas semua penderitaanmu. Tolong, maafkan dia, dan biarkan kami mengakhiri kutukan ini." Nana menatap Rian sejenak sebelum akhirnya tersenyum lembut. "Aku memaafkanmu. Semoga rohku bisa tenang sekarang." Seiring dengan kata-kata Nana, angin berhenti berhembus, dan suasana di hutan menjadi tenang. Rian merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia kembali ke ladang dengan perasaan lega, membawa serta boneka lusuh itu sebagai tanda pengampunan Nana. Setibanya di ladang, ia melihat semua orang masih menunggu dengan cemas. Rian mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. Rian berkata, "Nana telah memaafkan kita. Kutukan ini telah berakhir." Sorak-sorai kegembiraan memenuhi udara. Para penduduk desa merasakan kelegaan yang luar biasa, mengetahui bahwa mimpi buruk mereka akhirnya usai. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rian masih merasakan sesuatu yang mengganjal. Ia mendekati Bu Tuti dan berbisik, "Ibu, apakah kita benar-benar yakin bahwa ini sudah berakhir? Apakah tidak ada lagi rahasia gelap yang tersembunyi?" tanya Rian penasaran. Bu Tuti terdiam, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Aku tidak tahu, Nak, tapi kita harus tetap waspada." Malam itu, desa kembali tenang. Para penduduk merayakan berakhirnya kutukan dengan perasaan lega. Namun, Rian masih merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ia memutuskan untuk menghabiskan malam itu di rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Di kamar tidurnya, Rian membuka kembali buku catatan dan surat-surat yang ditemukan di kotak tua milik ayahnya. Ia berharap menemukan petunjuk lain yang mungkin terlewat. Saat membolak-balik halaman, ia menemukan sebuah foto lama yang terselip di antara halaman-halaman itu. Foto itu memperlihatkan Pak Joko berdiri di samping seorang pria yang tidak dikenal, dengan senyum licik di wajahnya. "Siapa pria ini? Apakah dia juga korban ayah?" Rian menunjukkan foto itu kepada Bu Tuti, yang terkejut melihatnya. Bu Tuti berkata, "Ini Haryo. Dia adalah rekan bisnis ayahmu dulu. Mereka berdua sering melakukan hal-hal yang tidak kuketahui. Mungkin ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan oleh ayahmu." Rian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Haryo. Ia pergi ke rumah Pak Budi dan menunjukkan foto itu. "Aku ingat pria ini. Dia sering datang ke desa untuk bertemu dengan Pak Joko. Katanya mereka berbisnis, tapi tidak ada yang tahu bisnis apa. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres," ujar Pak Budi. "Apakah Anda tahu di mana dia sekarang?" Pak Budi menggeleng. "Sejak ayahmu meninggal, dia tidak pernah terlihat lagi. Mungkin dia meninggalkan desa." Rian tidak putus asa. Ia mengunjungi setiap orang yang mungkin tahu sesuatu tentang Haryo. Akhirnya, ia menemukan seorang pria tua bernama Pak Dharma yang tinggal di pinggir desa. Pak Dharma ingat betul tentang Haryo. "Haryo sering terlibat dalam urusan gelap bersama ayahmu. Mereka mengintimidasi penduduk desa dan memaksa mereka untuk menyerahkan tanah dan harta mereka. Banyak yang menderita karenanya," ucap Pak Dharma. Rian bertanya, "Apakah Anda tahu di mana aku bisa menemukannya?" Pak Dharma mengangguk pelan. "Ada rumor bahwa Haryo tinggal di kota sebelah, bersembunyi dari orang-orang yang mungkin mencarinya. Cobalah di sana." Dengan informasi itu, Rian memutuskan untuk pergi ke kota sebelah keesokan harinya. Ia tahu perjalanan ini berbahaya, tetapi ia harus menemukan Haryo dan memastikan tidak ada lagi rahasia gelap yang tersembunyi. Ketika tiba di kota,
Rian mulai bertanya kepada penduduk setempat tentang Haryo. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan sebuah bar kumuh di sudut kota, di mana Haryo sering terlihat. Rian masuk dan langsung melihat Haryo duduk di pojok, sendirian dengan botol minuman di tangannya. Rian mendekati Haryo dengan hati-hati. "Apakah Anda Haryo?" Haryo mengangkat wajahnya yang mabuk dan menatap Rian dengan mata merah. "Siapa yang menanyakan?" Rian berkata, "Aku Rian, putra Pak Joko. Aku tahu kau dan ayahku melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Aku di sini untuk meminta pengampunan dan mencari tahu kebenaran." Haryo tertawa pahit. "Pengampunan? Setelah semua yang kita lakukan, ayahmu dan aku merampas banyak kehidupan. Tidak ada pengampunan untuk itu. Tolong, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu untuk bisa mengakhiri semua ini," tanya Rian. Haryo menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Ayahmu adalah pria yang kejam, tapi dia juga cerdik. Kami menjalankan bisnis ilegal, mengancam orang-orang untuk menyerahkan tanah dan harta mereka. Tapi ada satu rahasia yang lebih besar. Kami mengubur mayat-mayat di tempat yang tidak pernah diketahui orang, kecuali kami berdua." Rian terkejut. "Di mana tempat itu?" Haryo menjawab, "Di hutan dekat desa. Ada sebuah gua yang tersembunyi. Disitulah kami mengubur korban-korban kami. Jika roh-roh mereka masih bergentayangan, kau harus menemukan gua itu dan memberikan mereka penghormatan yang layak." Rian tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus kembali ke hutan dan menemukan gua itu untuk mengakhiri semua kutukan ini. Rian mengangguk, menyadari bahwa perjalanan ini belum usai. Namun, ia juga tahu kapan harus berhenti dan memberi dirinya waktu untuk merenung. "Terima kasih telah memberitahuku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan penghormatan yang layak pada mereka," ujar Rian. Haryo hanya mengangguk, kembali tenggelam dalam botol minumannya. Dengan perasaan campur aduk, Rian kembali ke desa. Setibanya di rumah, Bu Tuti menyambutnya dengan pelukan erat. "Kamu sudah melakukan banyak hal, Nak. Istirahatlah dulu. Kita akan mencari cara untuk melanjutkan ini nanti." Rian mengangguk, merasa lega bisa pulang ke rumah. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi untuk saat ini, ia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Malam itu, Rian tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Mimpi buruk yang biasanya menghantuinya mulai mereda, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa sedikit damai.